Oke, selamat siang teman-teman untuk kehadirannya. Jadi terima kasih hari ini telah bersama-sama kembali dengan kami. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk latihan menggunakan critical appraisal ya. Dengan melakukan critical appraisal ini diharapkan Anda akan menjadi semakin mampu untuk mengkritisi sebuah artikel. Kemudian critical appraisal ini sekaligus akan membantu Anda untuk mencari literatur-literatur yang Anda perlukan untuk kepentingan riset dalam skripsi Anda masing-masing. Nah, ini jadi informasi hari ini itu punya tujuan ganda untuk membuat Anda mampu mengkritisi dengan menggunakan salah satu form tertentu dan untuk membantu Anda untuk mencari literatur yang bagus itu seperti apa, itu seperti itu. Kurang lebih selama 40 menit nanti saya akan menyampaikan informasi tentang itu. Kemudian nanti kita bisa bertanya jawab, lalu kemudian Anda bisa bekerja mandiri dengan memilih salah satu artikel jurnal yang Anda minati, ya, satu orang satu artikel, lalu Anda melakukan kritisi appraisal berdasarkan form yang sudah disampaikan di LMS ya. Jadi memang ini disengaja setiap orang satu supaya Anda betul-betul memiliki kesempatan untuk latihan secara pribadi dan sebisa mungkin tidak ada artikel yang sama untuk dikritisi, sehingga Anda masing-masing akan berusaha dengan kemampuan Anda sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan ya. Oke, saya akan mencoba melakukan share screen ya. Oke, ya di sini. Jadi kita nanti yang akan kita bicarakan ini yang ada di LMS, Anda bisa download di LMS, yaitu kita akan melakukan critical appraisal berdasarkan sebuah form. Nah, jurnalnya adalah ini begitu ya. Tapi saya sebelum masuk ke form tersebut, saya ingin menyampaikan informasi singkat saja tentang jurnal-jurnal ini. Jadi saya berharap untuk kepentingan Anda ini kita berlatih yang original research saja dulu ya, yang lebih sederhana original research. Untuk latihan critical appraisalnya hari ini itu original research. Tapi nanti kalau misalnya Anda mencari informasi untuk misalnya evidence dan sebagainya, tentunya di luar original research boleh, entah systematic review atau development of new drug dan sebagainya, itu betul-betul boleh. Tapi untuk latihan hari ini silakan masuk ke original research ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat abstraknya dulu. Ini abstraknya cukup besar saya rasa biar kelihatan oleh Anda ya. Nah, dalam sebuah abstrak ini ada yang sudah dibuat per bagian ya. Ini ada bagian background, ada metode, kemudian ada finding, kemudian ada interpretasi atau kesimpulan ya. Ini macam-macam ya, istilahnya macam-macam. Misalnya yang ini itu objektif, lalu research design and method, result and conclusion. Juga kurang lebih sama sih intinya, objektif, research, result atau tadi finding, conclusion, di sana interpretation. Misalnya begitu. Ini semua adalah yang research ini. Untuk critical appraisal Anda tidak perlu mencari jurnal yang seperti ini, misalnya New Development in Insulin Therapy for Type 2 Diabetes, karena di sini menceritakan tentang perkembangan dari terapi insulin untuk diabetes tipe 2. Ini bukan sebuah riset original research, jadi metodologinya dan sebagainya itu tidak disebutkan di sini, tapi dia lebih ke mensummarikan sesuatu, mereview ya. Jadi ini tidak, kalau Anda mengambil papernya seperti ini nanti nggak cocok, nggak matching dengan form critical appraisalnya. Padahal tujuan form critical appraisal ini lebih ke arah ke riset-riset yang sifatnya original, ada intervensi misalnya seperti itu. Dan untuk paper-paper yang deskriptif ya sebaiknya disimpan dulu ya, karena kita ingin mengajari Anda untuk yang arah papernya adalah yang intervensi misalnya demikian.
Kemudian juga misalnya artikel seperti ini, acarbose plus metformin fixed dose combination in the management of type 2 diabetes. Ini kelihatannya original research, tapi setelah kita melihat ini abstraknya aja, ini ada introduction, lalu ada area cover dan expert opinion. Oh, berarti ini kemungkinannya bukan original research, tapi kita lihat di sini nama jurnalnya saja juga expert opinion on pharmacotherapy ya, itu seperti itu ya. Jadi ini suatu hal yang beda. Jadi ini cerita tentang pendapat para pakar tentang acarbose ya, dengan rational of combination of acarbose versus metformin ya. Ini adalah suatu hal yang clinical efficacy, chemistry-nya bagaimana, terus kemudian studi-studi yang pernah ada. Jadi ini lebih ke arah review ya. Jadi untuk dua yang saya sampaikan di sini ya, ini contoh, ini adalah sebuah review atau pendapat dari pakar. Ini jangan dimasukkan di critical appraisal karena formnya nggak cocok ya, bukan karena materinya nggak bagus, tapi karena memang tidak pas di critical appraisalnya. Dan juga seperti perkembangan obat diabetes insulin di sini itu tidak cocok untuk masuk ke critical appraisalnya. Saya menyarankan yang seperti ini ya, ada metode, ada findingnya. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, kita lihat ya, kalau Anda misalnya nanti melihat sebuah artikel publikasi ya, itu dari summary atau abstrak ya, itu kita lihat ada background ya. Background di sini pasti intinya adalah yang pertama, kalimat pertama ini kalau kita lihat, saya kasih ini ya. Ini tuh introduction ya. Jadi kalau Anda nanti membuat abstrak atau intisari dalam proposal atau skripsi ya, background latar belakang penelitian itu cukup 1 sampai 2 kalimat ya. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak usah cerita 1 paragraf, nggak ada gunanya seperti itu. Lalu ini adalah backgroundnya, lalu ini adalah tujuannya ya. Jadi dalam background itu intinya ada latar belakang dan ada tujuan. Ini 2 kalimat saja cukup. Itu seperti itu ya. Demikian juga yang di sini juga sama. Kalau ini malah, kalau ini tidak pakai tidak pakai background, tapi langsung ke to investigate ya. Jadi ini langsung tujuan. Ini tergantung dari jurnalnya masing-masing. Tapi intinya sama, bahwa yang pertama itu ada yang isinya background dan tujuan, ada yang isinya langsung tujuan seperti itu. Nah, kita kembali ke yang contoh. Nah, lalu ada metode di sini ya. Metode penelitian itu menuliskan apa? Jenis dan rancangan penelitian. Kemudian sampelnya, kalau terkait dengan sampel, inklusi dan eksklusi kriterianya seperti itu. Lalu kalau jenis penelitiannya sudah tahu, sampelnya sudah tahu, inklusi eksklusinya, lalu bagaimana mencari datanya, lalu bagaimana menganalisis datanya, lalu bagaimana menginterpretasi data. Nah, ini adalah 3 hal kunci yang Anda harus tahu. Kita lihat di sini. Saya akan pelan-pelan saja di sini. Nah, kita lihat di sini. Ya, was a double blind randomized parallel control 3-arm fase 3 multicenter. Wah, ini luar biasa sekali. Double blind itu artinya baik peneliti maupun sukarelawan yang ikut itu tidak tahu dia mendapatkan apakah obat, apakah placebo ya, makanya disebut sebagai double blind. Lalu randomisasi, setiap dari populasi itu, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan mendapatkan kemungkinan untuk dipilih menjadi sampel dalam research, dengan catatan nanti adalah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusinya. Itu seperti itu. Kemudian fase 3 ya, mesti uji klinik fase 3, pasti Anda tahu. Lalu ada multi-center study dilakukan di 17 negara. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini obat-obat yang akan dirilis ya. Ini kan contoh saja ya. Itu pasti melibatkan uji klinik fase 3. Sama seperti kondisi pandemi ini, vaksin COVID pun diteliti di banyak
tempat misalnya gitu. Jadi vaksin COVID pun ya juga akan ada fase 3, multicenter dan sebagainya. Ini kalimat ini cuma satu kalimat tapi jelas ya, jenis dan rancangan penelitiannya, metode randomisasinya seperti apa ya, fase 3 multicenter ya. Lalu kita lihat lagi ya, yang saya blok di sini. Eligible pasien itu bahasa lain untuk kriteria inklusi dan eksklusi. Karena dia tadi mengambil fase 3, kalau Anda di pelajaran uji klinik kan fase 3 itu kan untuk sukarelawan yang sakit kan. Dilihat di situ pasien yang diambil berusia 18 sampai 75 tahun dan memiliki inadequately control type 1 diabetes. Jadi memiliki kondisi diabetes yang tidak terkontrol, yang disebut sebagai pasien yang sedang sakit ya, dengan angka-angka yang jelas, HbA1c-nya berapa, 7 sampai kurang dari 11 atau dan sebagainya, itu angkanya jelas ya, dan had been prescribed insulin for at least 12 months before enrollment. Jadi mereka adalah pasien yang kondisi diabetesnya tidak terkontrol dan telah menerima insulin selama minimum 12 bulan. Nah, karena mereka kondisinya tidak terkontrol, maka mereka selama 8 minggu itu dilakukan optimizing diabetes management di sini. Jadi selama 8 minggu, sehingga randomisasinya itu dilakukan kapan? Setelah 8 minggu semua sampelnya itu memperoleh treatment optimalisasi diabetes manajemen yang sama, baru mereka di random. Satu ya. Satu itu berarti 3 kelompok, ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi. Intervensinya ada 2 kalau tidak salah, kalau nanti Anda baca di bawah, intervensinya ada 2. Misalnya seperti jadi, after 8 week lead-in period to optimize diabetes management, ini kita lihat pasien randomly. Nah, ini di mana didapat 5, 10 atau placebo di sini. Jadi 1 banding 1 itu artinya kelompok-kelompoknya ada yang kontrol, ada yang diberi obat 5 mg atau 10 mg dengan frekuensi penggunaan 1 kali sehari ya. Kemudian ini masih hebat lagi nih. Randomisasi dibuat bertingkat berdasarkan penggunaan use continuous glucose monitoring, insulin, dan baseline HbA1c ya. Itu seperti itu ya. Kemudian ada baseline-nya di sini yang menjadi data awal ya, ada data awal itu seperti itu. Nah, jadi ini di sini. Terus kemudian jangan lupa ada ethical clearance di sini. Ya, secara metode ini bagus ya. Lalu finding itu berarti temuan, hasilnya apa ya. Ini hasilnya macam-macam di sini, intinya semua ini adalah hasil seperti itu. Jadi dia hanya melihat hasil dengan terkait hasil sekaligus ada datanya, min-nya berapa, terus taraf kepercayaannya, P-nya, statistiknya 0,001, berarti ini signifikan, bermakna dan sebagainya. Jadi finding di sini ada hasil analisis, semuanya sudah ada, dan interpretasinya bermakna tidak bermakna itu semuanya ada di sini. Ya, contohnya begitu. Lalu di sini dia menyebutkan kesimpulannya dengan interpretasi, our result suggest that dapagliflozin is a promising adjunct treatment to insulin. Jadi obat ini merupakan obat yang menjanjikan, yang menjadi untuk mendampingi pemberian insulin untuk memperbaiki kadar glukosa darah pada pasien yang diabetesnya tidak terkontrol ya. Jadi dengan melihat ini dulu, dengan melihat abstrak seperti ini, wah ini lengkap nih. Jadi ada background singkat, ada tujuan ya, kemudian ada jenis dan rancangan penelitian, terus cara randomisasi sampelnya seperti apa, teknik mencari data, pengumpulan data, kemudian teknik analisis, lalu teknik interpretasi yang ada di metode, lalu ada hasilnya dengan hasil analisisnya, kemudian ada kesimpulannya. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan jurnal ini layak untuk dilihat lebih dalam ya, begitu ya.
Demikian juga yang combination of insulin itu juga sama. Ini ada objektifnya sudah jelas ya di sini. Terus ada total 390 pasien ya, itu di juga randomized control double blind trial, yaitu seperti itu selama 16 minggu ya. Subjeknya diseleksi dari mana itu semua ada ya. Ini seperti ini ada ya. Kemudian indeksnya yang dicari datanya apa saja, semuanya ada di sini. Ya, semuanya ada di sini ya. Lalu resultnya kelihatan dari 390 objek itu 37 drop out ya. Drop out dari mana? 12 dalam placebo dan 25 di metformin group. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, jadi misalnya Anda meneliti sejumlah sampel ya, kata sampai ratusan ini. Ada dua kelompok, satu placebo, satu metformin group. Yang 12 di placebo drop dan yang 25 di metformin group drop. Nggak equal kan, jumlahnya adalah 12 sama 25, itu nggak masalah gitu ya. Tidak berarti setiap kelompok itu jumlahnya harus sama, itu sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Ini yang harus diketahui. Jadi kalau selama ini Anda taunya image-nya bahwa setiap kelompok misalnya dibagi sekian, lalu setiap kelompok jumlahnya tertentu harus sama, itu sama sekali tidak. Jadi kalau di riset-riset yang dengan menggunakan manusia, itu bisa jadi awalnya berangkatnya jumlah orangnya sama tiap kelompok, tapi begitu drop, ini kita lihat 37 drop out, 12 di placebo dan 25 di metformin group, itu seperti itu ya. Lalu hasil-hasilnya angka, lalu kesimnya misalnya min ya, min apa nih gampangannya, min ini segini dengan angka. Nah, ini kan sudah hasil analisis. Min ini kan analisis datanya dengan perhitungan rata-rata. P kurang dari sekian. Oh, itu artinya bermakna secara statistik, misalnya begitu ya. Misalnya ini decrease plasma LDL kolesterol. Ini segini. Ya, ini artinya apa? Oh, dia menurunkan LDL angkanya dari minus 0,21 sampai minus 0, milimol. Hasilnya kurang dari 0,001. Artinya apa? Nah, ini supaya kita bisa menjadi lebih tahu, oh ini artinya bermakna misalnya ya. Lalu juga dikatakan apa adanya risiko hipoglikemi similar dalam setiap grup ya, was similar ya. Lalu ini konklusinya ya, kombinasi insulin dan metformin in superior glycemic control compare with insulin therapy ya. Jadi lebih baik kombinasi dua ini adalah lebih baik misalnya begitu. Nah, ini berarti ini jurnal ini juga layak untuk dilihat seterusnya begitu ya. Nah, akhirnya karena jurnal itu sudah layak semuanya, maka kita masuk ke formnya seperti apa. Nah, ini form critical appraisalnya seperti ini. Lalu ada identitas, tadi judulnya, penulisnya, tinggal copy paste aja, nggak usah diketik saja ya. Jadi langsung Anda snapshot lalu masukkan dalam kotak-kotak ini, karena yang kita butuhkan adalah Anda bisa memberikan bukti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan mengisi appraisal checklist gitu ya. Nah, ini ada nilai 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau 4 itu artinya wah, ini angka yang paling ideal, the highest rank, berarti yang paling tinggi lah, pokoknya paling sempurna lah, misalnya gitu. 1 itu paling tidak ideal. Jadi 1 sama 4 itu kita tarik dulu. Yang 1 itu yang tidak ideal, tidak ada keterangan, pokoknya semua tidak ngumpul di situ. 4 itu semuanya ada, eksplisit, jelas, runtut, ya semuanya itu. Nah, kalau 3 itu hitungannya 3 itu baik, kalau 4 kan sangat baik. 3 itu baik, tapi tidak sebaik 4. Jadi mungkin masih ada yang kurang lengkap, itu 3. Kalau 2 itu lebih baik dari yang tidak ideal. Yang tidak ideal kan 1. Itu lebih baik dari tidak ideal, namun dia belum pada level baik. Jadi cara berpikirnya begitu ya teman-teman ya. Ambil kutub yang paling kanan, yang paling baik. Kutub yang paling kiri adalah yang paling tidak baik. Lalu 2 dan 3 itu mengikuti 4, ya levelnya sedikit di bawahnya.
Kalau 2 levelnya di atas level 1 tapi masih di bawah 3. Jadi pola berpikirnya begitu untuk mengatakan 1, 2, 3, 4 untuk memberikan nilai misalnya begitu. Nah, yang penting adalah sebelum Anda memberi nilai, tujuan dari penelitian dari mana? Ini Anda bisa langsung snapshot aja dari keterangan the aim of present study. Kalau kita masuk tadi ke sini, di mana kira-kira nah ini di sini kita bisa masukkan di sini. Nah, ini tadi kita kita snapshot aja lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini kita tujuan dari penelitian itu ada. Ya, itu langsung nanti Anda tinggal snapshot yang Anda masukkan ke dalam kotak-kotak ini. Lalu signifikansi studi itu artinya apa sih? Signifikansi studi, jadi apakah hasil studi itu bermakna? Bermakna di sini saya bisa memberikan kuncinya adalah apakah studi tersebut penting dan bermanfaat ya. Sesuatu yang dikatakan wah signifikan sekali, itu artinya apa? Oh ya penting dan memang bermanfaat. Ya, ini yang penting yang harus kita ketahui ya. Signifikansi studi adalah penting dan bermanfaat. Bisa saja sesuatu hal itu penting untuk diteliti untuk sebuah kemajuan. Tapi manfaatnya belum bisa. Masih perlu step-step yang lain. Nah, ini signifikansinya pasti lebih rendah. Jadi dalam riset itu prioritasnya adalah penting, setelah itu bermanfaat. Jadi sebuah riset bisa saja dilakukan untuk hal yang sifatnya penting, tapi belum tentu dia akan bermanfaat secara langsung. Karena mungkin dia harus menyusun data lebih dulu, ibarat membangun pondasi, ada riset pertama meletakkan batu pertama, riset kedua meletakkan batu kedua, ketiga, keempat. Baru riset ke-8 itu berdiri di 1 dan 2. Loh, berarti setelah riset ke-8 baru diketahui 1 dan 2 risetnya itu penting dan bermanfaat. Untuk apa? Untuk mendukung riset yang ke-8 dan seterusnya. Sebelumnya hanya diketahui riset itu penting, tapi manfaatnya bagaimana? Belum tahu, misalnya begitu. Nah, ini misalnya yang harus kita ketahui bersama seperti itu. Jadi ini yang harus kita bayangkan. Signifikan itu penting dan bermanfaat. Nah, karena ini ada 2 tadi ya, di dalam studi objektif dan hipotesisnya ada 2. Jadi kalau dua-duanya ini ada datanya secara eksplisit, ya bagus, dan menurut Anda sesuai, ya Anda bisa berikan nilai 4 di sini. Ya, Anda bisa berikan nilai 4 di sini setelah 1 dan 2 itu eksplisit, semuanya jelas. Seandainya salah satu samar-samar bagaimana? Nah, kalau salah satu samar-samar yang satu jelas, ya mungkin di sini kita bisa memberikan angka 3. Ya. Kalau dua-duanya samar-samar, jadi kurang tegas, ya mungkin 2. Kalau nggak jelas semua, ya jelas itu 1, kan gitu. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4 itu berpikirnya demikian, teman-teman. Nah, sehingga setelah tadi kita mengetahui bagian ini langsung snapshot dan sebagainya, maka bagian-bagian berikutnya sama, teman-teman ya. Desain penelitian ya. Desain penelitian kalau Anda mengikuti metodologi penelitian itu jenisnya hanya 2, yaitu eksperimental sama non eksperimental. Nah, form critical appraisal ini lebih ke arah penelitian yang sifatnya eksperimental, yaitu ada apa? Ada intervensi, ada pemberian perlakuan ya. Kalau yang saya sains misalnya pakai hewan uji, ada perlakuan pada hewan uji. Tapi kalau pada orang, ya ada intervensi pada orang, misalnya demikian. Jadi kita mengarahnya yang desain penelitian di sini adalah yang lebih ke arah penelitian eksperimental. Yang non eksperimental atau yang tidak ada intervensinya, bukannya itu penelitian yang tidak penting, itu juga penting, tetapi dalam pertemuan ini kita akan membahas critical appraisal untuk riset-riset yang sifatnya ada intervensinya. Ya, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang melakukan critical appraisal terhadap sebuah penelitian yang sifatnya penggalian data dan informasi saja ya. Misalnya ingin melihat kepuasan konsumen terhadap apa ya, gitu ya.
Nah, kepuasan berarti kan memotret saja, memotret kepuasan, puas atau tidak puas. Tidak ada intervensi sama sekali lah. Itu untuk sementara jangan dipakai untuk critical appraisal dulu, karena kita akan berlatih untuk yang intervensi terlebih dulu. Kalau yang non intervensi di sini itu ada form critical appraisal yang lain yang bisa kita sampaikan. Tapi yang kita lakukan di sini lebih banyak yang memakai intervensi. Sebagai contoh tadi yang new development of insulin ya, misalnya saya kembali ke contoh tadi ya, misalnya yang ini ya, insulin terapi development ini bagus. Namun ini kalau di critical appraisal pakai itu tidak jelas. Karena ini mana interventionnya, mungkin tujuannya ada tapi metode penelitiannya bagaimana. Nah ini tidak ada, karena dia cerita tentang pengembangan misalnya gitu ya. Ini termasuk ada insulin yang dihirup ya, itu seperti itu. Ini hal penting yang juga harus kita ketahui, tapi kan sifatnya ini bukan penelitian intervensi. Ini tahun berapa sih ya? Ini tahun berapa ini, nggak ketahuan tahunnya. Ini kelihatan tahunnya. Oke, ini 2000 berapa ini, nggak jelas nih. Oh ini sebentar, 2014 ya, udah agak lama ya. Tapi ini bukan sebuah penelitian yang kita maksudkan untuk dipilih untuk critical appraisal. Lalu study design, ini ada desain penelitian tadi sudah. Lalu tujuan dan kebermaknaan tadi, tujuan dan kebermaknaan itu bisa Anda ambil, pasti ada seolah-olah sama ya, seolah-olah sama tapi dijadikan satu dengan yang bagian atas. Lalu sampel yang digunakan, kan meneliti itu ada dalam sebuah populasi atau dalam sebuah sampel. Populasi misalnya Anda ingin meneliti di suatu tempat penduduknya 1000 orang. Ya mau diteliti berapa? Ya semuanya 1000 orang dalam populasi tersebut. Lah itu namanya menelitinya untuk populasi. Itu sangat ideal. Namun high cost ya, sangat tinggi uang yang harus dikeluarkan. Karena 1000 orang, bagaimana ya caranya supaya saya meneliti tidak usah sampai 1000 tapi bisa memotret kira-kira hasil 1000 itu. Makanya dilakukan ada sampel. Sampelnya berapa dari 1000? Ada berbagai perhitungan. Ada yang misalnya mengatakan untuk menguji minimal sampel itu minimal 30. Kalau penelitian dengan orang ya minimal 30. Kenapa kok 30? Supaya memenuhi syarat untuk diuji secara statistik. Tapi apakah 1000 itu dengan meneliti di 30 sudah cocok? Belum tentu. Nah, maka itu ada berbagai perhitungan, rumus-rumus perhitungan. Dari 1000 mungkin ada rumus yang menghitung 30, ada yang menghitung 80, ada yang menghitung 120 dan sebagainya. Itu bisa ya. Itu bisa menjadi pemilihan jumlah sampel yang representatif. Lalu kemudian misalnya perlu dirandom atau tidak dirandom, tergantung kondisinya. Kalau populasi itu kondisinya mirip sekali, kalau misalnya Anda dijelaskan sama dosen Anda di metodologi, misalnya contohnya adalah hewan uji, hewan ujinya adalah tikus putih, nah itu tikus putih itu kondisinya sama. Karena itu jelas bisa dilakukan randomisasi. Kalau manusia belum tentu, dari 1000 orang kita ambil 150 orang, apakah itu bisa dirandomisasi? 1000 orang itu bisa dirandomisasi untuk dapat 150? Belum tentu. Kenapa? Ada kriteria inklusi sama eksklusi. Misalnya apa? Usianya berapa yang akan dimasukkan dalam sampel penelitian. Ya, laki-laki atau perempuan, usia berapa, sudah menikah atau belum. Kemudian apakah dia memperoleh obat tertentu atau tidak boleh memperoleh obat tertentu ya. Itu semua ada syarat-syarat dari inklusi. Katakanlah memenuhi syarat misalnya yang diteliti adalah perempuan usia 20 sampai 40, misalnya belum pernah menggunakan
belum pernah menggunakan obat metformin. Jadi ini merupakan pengalaman untuk penggunaan metformin yang pertama, belum pernah sebelumnya. Nah, tapi ada eksklusinya. Eksklusi itu bukan lawan kata dari inklusi, tapi dari perempuan usia 20 sampai 40, kemudian belum pernah menggunakan metformin, maka kriteria eksklusinya apa? Misalnya yang dibuang dari sampel yang digunakan untuk data, misalnya responden tidak mengikuti riset sampai habis, ya, atau yang tadi istilahnya adalah drop out tadi, misalnya seperti itu, ya toh? Atau individu di tengah waktu itu melakukan tidak mentaati protokol penelitian. Nah, itu adalah, jadi kriteria eksklusi itu adalah diambil dari inklusi namun dikeluarkan karena, nah, kenapa ini saya sampaikan, karena dalam skripsi itu kadang inklusi sama eksklusi itu lawan kata gitu. Kalau inklusinya perempuan respondennya, maka eksklusinya laki-laki, itu bukan, ya. Jadi kalau inklusinya perempuan 24-40, kemudian belum pernah menerima metformin sebelumnya, yaitu dari yang memenuhi kriteria itu mana yang kira-kira eksklusi. Oh, drop out, sakit di tengah riset, ya, kemudian tidak mengikuti protokol kesehatan, atau tidak menyelesaikan penulisan kuesioner dan sebagainya. Itu bedanya inklusi dan eksklusi ini terkait dengan sampel yang digunakan. Terus cara pengumpulan data, apakah di situ tertulis cara pengumpulan data? Nah, cara pengumpulan data ini adalah hal juga yang penting, ya. Sebagai contoh, misalnya di masa pandemi ini, kadang kita ada pertanyaan, misalnya, bagaimana cara Anda mengumpulkan data? Bukankah sekarang ini kita harus menerapkan protokol kesehatan 5M? Menjaga jarak, mencegah kerumunan, mencegah mobilitas, misalnya begitu. Oh ya, saya pakai Google Form, disebarkan. Oke, itu betul, itu sebuah solusi. Tapi pertanyaannya, disebarkan ke Google Form, tapi kok di Google Form kok Anda hanya meneliti di suatu daerah tertentu? Bukankah di Google Form itu bisa meneliti sampai daerah yang lebih luas dari daerah tertentu? Kemudian pertanyaan lagi, kalau Anda memakai Google Form misalnya, apakah yang mengisi betul-betul responden yang Anda inginkan? Caranya supaya itu betul-betul responden yang Anda inginkan seperti apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dikembangkan kalau untuk mengumpulkan data. Tapi kalau dalam critical appraisal ini, pengumpulan data, apakah ada eksplisit ditulis? Kalau ada, ya ini kita copy and paste yang masuk di sini. Lalu cara analisisnya, ini kita tulis. Kalau semuanya ada, tuliskan di sini. Nah, nanti kalau semuanya ada dan secara eksplisit, kalau semuanya ada, berarti ini nilainya adalah 4. Ya, semuanya ada, jelas dan sebagainya, itu seperti itu. Ya, saya teruskan dulu. Kemudian metode di sini, ya. Metode tadi sudah saya jelaskan, populasi, sampel, subjek, seleksi, ya, eksklusi sudah. Baseline ini penting, ada rata-ratanya seperti apa. Sample size, apakah sample size itu adequate to support the measurement of outcome. Jadi apakah jumlah sampel yang dipilih itu sudah menunjukkan datanya ini nanti bisa dipercaya gitu loh. Kalau ini kita arahkan kepada populasi tersebut, ya. Tadi contohnya 1000 orang, nggak mungkin diteliti 1000. Hasil rumusnya 100 bisa. Oh, meneliti 100 orang, hasilnya bisa untuk ekstrapolasikan ke 1000. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bagus, misalnya begitu, ya. Terus ethical approval, jangan lupa. Nah, ini semua ada di sini. Ini di sini ada sampelnya berapa, cara seleksinya, inklusi eksklusinya ada, baseline-nya ada, ya. Ya, ini yang membuat sebuah riset itu menjadi bagus. Lalu apa metodenya? Dalam hal ini adalah intervensinya. Jadi saya tadi mengatakan penelitian itu ada eksperimental sama non eksperimental. Kita arahkan yang memakai eksperimental karena kita mencari yang intervention, ya. Interventionnya jelas enggak, manipulasinya jelas enggak, atau treatment apa yang diberikan, apakah itu jelas apa enggak. Kemudian apakah itu dibandingkan dengan placebo atau sama sekali tidak, ya. Itu menjadi kekuatan. Kalau dibandingkan dengan placebo itu bisa dilihat selisihnya sehingga bisa ketahui perbedaannya. Tapi bila nggak ada placebonya, nah itu berarti kurang bagus.
Dirandomisasi apa tidak? Namanya experimental intervention, kalau bisa randomisasi itu bagus. Syaratnya mutlak seperti itu. Kalau tidak randomisasi ya mungkin ada matching ya, kuasi eksperimen misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang juga bagus, tapi memang harus dipertimbangkan kuasinya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana dia cara meniru mematchingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, karena adanya keterbatasan sehingga tidak bisa dirandomisasi, maka diperlukan misalnya kuasi eksperimen misalnya begitu. Lalu blinding itu apakah single blind, double blind ya. Mau single blind atau double blind, asalkan itu tertulis secara eksplisit berarti jelas risetnya ya. Double blind memang lebih baik dibanding dengan single blind. Tapi bukan berarti kalau single blind itu pasti buruk, itu bukan ya. Memang double blind pasti lebih baik. Tapi single blind belum tentu buruk ya. Sehingga yang penting terstatementkan secara jelas apakah single blind atau double blind ya. Nah, ini lalu dibuat gambar-gambarnya ini di copy paste tadi ya. Lalu setelah intervensinya tahu, lalu pengukurannya seperti apa, outcome-nya ya. Outcome-nya diukur enggak, cara mengukurnya valid apa tidak. Ya, ini kita harus mengukur dengan instrumen yang valid. Misalnya Anda menggunakan kuesioner. Kuesioner itu membuatnya tidak mudah ya. Kalaupun Anda sudah bisa membuat, Anda harus melakukan validasi ya, divalidasi dengan professional judgment, bahasa, kemudian ke arah reliabilitas, itu harus di judgment supaya instrumen tersebut bisa mengukur benar-benar apa yang harus diukur dan hasilnya ajek. Itulah yang dinamakan dengan valid dan reliable. Ya, kalau misalnya Anda memakai instrumen, misalnya Anda akan mengukur kadar glukosa darah dengan sebuah alat tertentu, ya, maka di alat tersebut, misalnya itu spektrofotometer, toh juga harus Anda menyebutnya sebagai dikalibrasi, dibuat kurva baku. Dari kurva baku itu, lalu dari kurva baku yang entah dilarutkan dalam pelarut air atau dilarutkan dalam pelarut plasmanya, lalu baru dari sampel yang dipakai lalu diukur, dibandingkan. Nah, itu kadarnya masuk range apa tidak. Itu sebenarnya juga kalibrasi. Kalibrasi itu namanya ya validasi dan reliabilitas. Itu seperti itu ya. Jadi misalnya dari kurva kalibrasinya itu R-nya 0,999, lalu dihitung misalnya kesalahan acak, kesalahan sistematik ya. Itu semua sama dengan validitas dan reliabilitas. Jadi mau penelitian yang ada di laboratorium maupun penelitian yang di luar laboratorium seperti di sosial atau intervensi di masyarakat, itu semua sebetulnya sama uji validitas dan uji reliabilitas. Cuman bahasanya beda-beda ya. Kalibrasi, kesalahan acak, kesalahan sistematik ya. Itu adalah bahasa-bahasa yang lain ya, supaya kita bisa tahu, tapi tidak perlu mempertentangkan, tinggal kita arahnya kemana. Oh, ini jumlah untuk laboratorium yang jumlahnya sedikit, kalau ini yang jumlahnya memenuhi kriteria statistik dan sebagainya ya. Termasuk di sini makanya kata ada valid di sini, lalu reliable. Jadi semua validitas dan reliabilitas. Harapannya apa? Mengukur sesuatu yang harus diukur dan bisa ajek ya, bisa ajek berulang dengan kondisi yang kurang lebih sama ya. Kalau ada perbedaan berarti ada perbedaan di sampelnya ya. Terus kemudian resultnya bagaimana? Apakah result hasil itu ditulis dengan cara yang mudah, misalnya pengaturan mean, median, kalau perlu seperti apa? Apakah datanya dalam bentuk diagram batang atau dalam lingkaran, pie dan sebagainya, itu seperti. Jadi dikatakan tabel dan grafik readable and clear. Readable itu mudah dipahami apa tidak. Nah, apakah kemudian keterangan dalam tabel tersebut jelas apa tidak. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini penting nih ya, sebelah sini ya. Ini tabelnya ini terbaca tidak, lalu keterangannya jelas apa tidak. Nah, ini di sini ada tadi. Ya. A table and graphs readable and clear, itu maksudnya apa? Maksudnya ini kan jelas ini di sini. Kemudian yang ini di bawahnya adalah
Does the data presented match the text? Jadi apakah datanya ini sesuai dengan teksnya ini? Nah, ini sesuatu yang harus Anda lihat. Lalu uji statistiknya. Uji statistiknya dilakukan dengan cara yang benar ya. Apakah pilihan uji metode statistiknya itu benar ya, atau tidak, menghitung P-nya, interpretasinya, confidence intervalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus Anda cari di dalam dokumen ini ya. Overall, apakah semua studinya valid? Jadi Anda melihat lagi secara overall, jadi secara singkat, briefing gitu ya, secara umum. Nah, kalau iya, akhirnya bisa diketahui angkanya berapa ya. Apakah author juga memberikan kesimpulan? Kalau iya, 4. Nah, lalu ini diisi jumlah pertanyaan ada berapa, skor maksimum, skor capaiannya berapa, lalu persentasenya berapa ya. Jika lebih dari angka 46 dikatakan baik, misalnya gitu ya. Ya, itu seperti itu ya. Jadi kok 46 tuh? Enggak, ini jangan dilihat dulu. Jadi persentase 46% maksud saya, persentase capaian. Jadi angka di sini sebenarnya bisa variatif ya. Angkanya semakin tinggi akan semakin baik di situ. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan membaca, melakukan critical appraisal pada pertemuan ini ya. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan ya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini pas 45 menit sesuai janji saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Untuk yang sedang mengambil, misalnya membuat proposal dan sebagainya, apakah menjadi lebih jelas tentang bagaimana menyusun sebuah nanti abstrak, misalnya ada tujuan, ada metodologi ya, finding atau result serta konklusinya tentu belum ada kan, cuman sampai ke background sama metode. Kalau proposal kan sampainya di situ. Ya, silahkan sambil kita cross checknya boleh diskusi yang ke arah critical appraisal, sama Anda mungkin bertanya tentang kemungkinan menulis penelitian Anda juga boleh. Yuk, silahkan yuk untuk mulai bertanya. Dienggo nganti maksimum jam 4. Ayo. Oke, silahkan kalau mau bertanya, silahkan. Yang ditanyakan atau mau mengkonsulkan sesuatu, saya sudah mencari sebuah artikel untuk siap saya critical appraisal, minta pendapat juga boleh, silahkan. Yuk, ditunggu. Halo? Belum ada yang bertanya? Udah ngantuk. Pak, maaf saya mau bertanya, mungkin tadi masih agak kurang jelas. Oh ya, Mau silakan. nanya 1, 2, 3, 4 itu tuh tergantung kita menilainya gimana, atau ada ketentuannya kalau 1 tuh gimana sampai 4 itu bagaimana gitu ya Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, angka 1, 2, 3, 4. 4 itu kalau semua datanya itu tersedia. Jadi Anda copy paste-nya ini ada datanya semua, itu ideal. 4. 1 itu tidak ideal. Ya, jadi 4 itu paling kanan anggap aja sangat baik. Yang 1 itu tidak baik begitu ya, sangat tidak baik. 3 itu ya memenuhi syarat, tapi di bawahnya sangat baik begitu. Kalau 2 itu bukannya tidak ideal, tapi ada tambahan, ada informasi sedikit lebih baik, tapi dia belum benar. Nah, itu 2. Jadi
angka 1, 2, 3, 4 itu cara berpikir memberikan nilainya demikian. Jadi 4 itu ideal, datanya tertulis, eksplisit, runtut, sistematis, pokoknya serba baik lah. Kalau 1 serba tidak jelas, tidak ada datanya, tidak sistematis, tidak runtut, atau kita harus membingungkan. Nah, Anda bekerja dari level yang tadi serba tidak jelas sampai sangat jelas. Itu antara 1 dan 4. Nah, 2 dan 3 itu diantaranya itu, Mbak. Begitu. Yang seperti saya jelaskan. 3 itu jawabannya oke, benar, tapi tidak sebaik 4. Kalau 2 itu lebih baik dari 1 karena ada sesuatu yang sudah eksplisit misalnya, tapi belum mencapai baik. Begitu? Bisa Oh diterima? iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Mungkin ada lagi, silahkan. Atau mau mengkonsulkan materi yang sudah dicari, 1 biji atau 2 biji gitu, ini bagaimana pendapatnya, itu boleh, supaya kita menjadi tahu apa yang harus dilakukan gitu. Karena yang penting nanti formnya tinggal di download, Anda mencari mencari jurnalnya, lalu mencoba melakukan snapshot dan dimasukkan ke situ, lalu diberikan nilai. Nah, itu maksud dari latihan critical appraisal itu seperti itu. Yuk, silahkan yuk. Ada yang mau bertanya? Yuk, enggak usah malu-malu. Gimana? Atau sudah mencari jurnalnya? Sudah mencari jurnalnya? Nanti setelah ini kan Anda mencari mandiri saja jurnalnya, itu dicari secara mandiri, lalu silahkan mencoba berlatih secara mandiri ya, karena biasanya juga praktikum mau luring ataupun daring semuanya juga demikian. Jadi mencari sendiri lalu melakukan latihannya secara mandiri, sehingga diharapkan Anda betul-betul memiliki pengalaman dalam mencari referensi untuk membuktikan Anda sudah bisa mencari sumber-sumber informasi tadi, lalu dari yang dicari itu lalu dikritisi apakah sudah sesuai apa tidak. Kita mengkritisnya tidak harus diberi komentar, tapi cukup ditempel-tempelkan dulu lalu diberikan nilai. Nah, dari situ Anda akan bisa melihat artikel yang Anda ambil itu bagus apa tidak. Mungkin bisa saja berbeda dengan kesan pertama Anda, wah abstraknya kayaknya bagus, tapi setelah dilihat ke dalam kok kurang ya. Itu bisa saja terjadi, misalnya begitu ya. Atau sebaliknya, abstraknya kurang begitu jelas banget, tapi kok artikel yang di dalam kok lebih jelas ya. Nah, ini kan suatu hal yang bisa saja terjadi dalam sebuah artikel publikasi begitu. Silahkan kalau ada yang memberikan komentar. Pak, konfirmasi yang tadi lagi, yang berarti 1 sampai 4 tadi itu penilaiannya subjektif ya Pak, berdasarkan kita aja gimana gitu ya Pak? Ya kok subjektif ya, tidak no. 4 tadi kan kalau datanya ada snapshotnya dan sebagainya, yang tadi yang saya jelaskan tadi loh. Kalau ada Oh, datanya yang nggak subjektif loh. Kalau subjektif kan sesenangnya kita kan enggak. Tujuan dari penelitian loh, ini ada nih, the aim of the present study was to assess. Dari mana dapatnya dari sini. Nah, ini dapat nih, ada nih di jurnalnya, ini ada kata-kata, ini ada. Lalu kita buat, kita snapshot ya, kotain, nah terus tempel di situ, tempel di sini. Nah, ini kan tidak mengada-ada, tidak subjektif, ini objektif ini. 1, 2, 3, 4 itu objektif. Jadi kalau tujuan dari penelitian ini tidak sama sekali tidak ada, tidak menemukan, baru pilih angkanya 1. Tapi misalnya tujuan dari penelitian ini tidak tertulis dengan jelas, the aim of ini hanya Anda harus mengira-ngira bahwa ini tujuan, mungkin nilainya 2. Begitu. Jadi ini bukan subjektif loh. Ini ada datanya semua ini data teman-teman. Yang ditempelin di sini ini data.
data yang ada di ini. Nah, data yang ada di sini. Jadi saya mengambilnya ini tidak ngawur. Nah, ini ini data, teman-teman. Jadi tugas Anda tuh membaca lalu melakukan snapshot. Tadi misalnya saya sebutkan snapshot gini, set gitu ya. Nah, ada toh. Nah, itu tempelin di situ. Ini data. Nah, jadi kalau semuanya tertulis di situ ada, bisa masuk di ini, di sini, ya berarti objektif kan. 4 ini sesuatu yang oh ini ada. Signifikansi studi kita baca di sini, oh ini ada. Dua-duanya ada, berarti nilainya 4. Kalau ininya ada, yang ini kok kurang begitu bagus ya, mungkin nilainya 3 gitu. Gitu, Mbak. Yeah. Terima kasih, Pak. Jangan subjektif ya. Nah, ini kok contohnya 3 ini apa? Follow up atau accountability. Follow up-nya ini nggak jelas ini di riset ini nggak jelas di follow up. Sebentar. Loh, ini follow up-nya EC ada. Follow up-nya ini nggak jelas ya. Jadi need to find their way. Jadi ini statementnya itu tidak menunjukkan follow up-nya nanti saya akan melakukan apa. Kalau jelas saya akan melakukan apa di sini misalnya gitu, itu jelas nilainya bisa 3, 4. Tapi kalau ini kok cuman ini kira-kira menjanjikan nih gitu. Kira-kira menjanjikan berarti kan sulit untuk dikatakan ini bisa di follow up begitu. Nah, ini makanya tulisannya 3 gitu. Jadi bukan subjektif tapi kita lihat fakta yang ada di situ begitu. Kalau misalnya nggak bisa dinilai ya dilompatin saja, nggak apa-apa. Itu ya. Oke, silahkan yang lain untuk bisa bertanya. Pak, saya mau tanya. Silahkan Mas Aditya. Terkait jurnal itu ada ketentuannya nggak ya Pak? Kayak topiknya tuh terkait apa gitu Pak? Oke. Bebas Mas. Topiknya bebas. Kalau saya usul, saya Anda sedang membuat proposal skripsi atau sedang punya tugas untuk searching sebuah jurnal dari kuliah lain, ya ambil saja jurnal yang sudah Anda itu. Tapi kriterianya adalah yang eksperimental ya. Jadi ada interventionnya, bukan yang non eksperimental. Cirinya apa? Ada intervensi atau ada treatment atau ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Itu adalah eksperimental gitu. Gitu Mas Adit. Jelas kira-kira? Halo Adit, kemana Adit? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Mungkin masih ada yang lain, silahkan. Anda boleh mengambil dari jurnal apa saja, yang penting adalah eksperimental. Jadi saya sudah ngajari, lihat dulu abstraknya. Menuju kemana? Menuju eksperimental atau tidak? Kalau iya, kira-kira hasilnya apa dari abstraknya cukup bagus, coba lihat ke isinya. Begitu dengan melihat poin-poin yang ada di critical appraisal itu. Dengan Anda sering mengerjakan dari depan sampai belakang, maka nanti Anda akan begitu melihat sebuah artikel publikasi, kalau abstraknya Anda lihat cocok, maka wah ini bisa dibaca nih. Nah, ini Anda baca lebih detail. Tapi kalau abstraknya saja Anda sudah nggak cocok, wah ya sudah, nggak usah dibaca, misalnya begitu. Ya silahkan, ada lagi? Gimana? Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi usul saya sekarang sudah saatnya Anda melakukan kerja mandiri, ya. Kerja mandiri, Anda bisa bersama kelompok Anda, bisa, atau langsung saja Anda mencari artikel publikasi sendiri, lalu melakukan critical appraisal sendiri, lalu hasilnya diupload di LMS gitu. Nah, ini supaya apa? Supaya setiap mahasiswa memiliki pengalaman dalam melakukan searching jurnal, lalu memilih jurnalnya yang ke arah eksperimental, kemudian melakukan
critical appraisal terhadap jurnal tersebut ya, sehingga akhirnya bisa tahu oh jurnal yang saya kritisi ini adalah jurnal yang baik, cukup, atau tidak baik begitu ya. Sudah jelas kira-kira teman-teman untuk tugasnya gimana ya? Kalau sudah jelas bisa Anda mulai untuk mulai mengerjakan secara mandiri begitu.